cek suhu tubuh, dan menjaga jarak atau physical distancing. Di samping itu, Mahkamah menerapkan pembatasan kehadiran di ruang sidang bagi para pihak paling banyak 2 orang. Selebihnya dapat mengikuti persidangan dengan menggunakan fasilitas sidang online atau media elektronik lainnya. Adapun kaidah persidangan lainnya dalam kerangka COVID-19 ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Melakukan penyemprotan cairan disinfektan terhadap seluruh sarana dan prasarana persidangan, meliputi tempat dan benda-benda yang berada di ruang sidang, ruang tunggu sidang, ruang perekaman sidang, toilet, handle pintu ruang sidang, dan terhadap seluruh perlengkapan yang berada di dalam ruang sidang 1 hari sebelum diselenggarakannya persidangan. 3. Mewajibkan para pihak hadir di gedung Mahkamah Konstitusi paling lambat 1,5 jam sebelum sidang dilaksanakan untuk melakukan tes swab antigen dan mendisinfeksi berkas-berkas yang akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. 4. Mewajibkan setiap peserta persidangan meliputi majelis hakim dan para pihak, seluruh petugas pendukung persidangan, juru sumpah, kru media, petugas perekam, dan petugas keamanan untuk membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruang sidang atau ruang tunggu sidang, menggunakan masker dan sarung tangan, melakukan cek suhu tubuh, dan menjaga jarak atau physical distancing selama berlangsungnya persidangan. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi persidangan akan dimulai. Untuk itu akan kami tayangkan tata tertib persidangan Mahkamah Konstitusi. Tata tertib persidangan Mahkamah Konstitusi secara offline dan daring. Pihak-pihak diwajibkan mematuhi tata tertib persidangan secara offline dan daring. 1. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain hadir sebelum persidangan dimulai. 2. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain mengenakan pakaian rapi dan sopan. 3. Advokat yang menjalankan tugas sebagai kuasa hukum wajib mengenakan toga. 4. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain bersikap tertib, tenang, dan sopan. 5. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain menunjukkan sikap hormat kepada majelis hakim dengan sikap berdiri apabila majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang. 6. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain memberi hormat kepada majelis hakim dengan sikap membungkukkan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruang sidang. 7. Larangan bagi para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain: A. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan. B. Makan, minum, dan merokok. C. Menggunakan topi, kacamata hitam, dan kaos oblong. D. Menghina para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan atau pengunjung sidang. E. Memberikan dukungan, komentar, tanggapan,
atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain. F. Berbuat atau bertingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim serta kewibawaan mahkamah. G. Memberikan ungkapan atau pernyataan berupa ancaman terhadap independensi hakim dalam memutus perkara. 8. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain yang terlambat menghadiri persidangan jarak jauh tidak diperkenankan masuk ke ruang sidang secara daring atau online sebelum mendapatkan izin dari mahkamah. 9. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain yang akan memasuki atau meninggalkan ruang sidang secara daring atau online harus mendapatkan izin dari ketua sidang. 10. Kewajiban para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain. A. Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet. B. Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan atau media elektronik yang akan digunakan. C. Memastikan ruangan dan atau perangkat elektronik lainnya berada dalam kondisi sunyi atau tanpa gangguan suara. D. Menggunakan latar sebagaimana layaknya ruang sidang. E. Memastikan tidak berada di dalam kendaraan atau di ruang terbuka. 11. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain yang akan menyampaikan pendapat dan atau tanggapannya terlebih dahulu meminta dan atau mendapat izin ketua sidang. 12. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan oleh ketua sidang.
tes KPU.
Mohon perhatian kepada para hadirin yang mengikuti persidangan secara daring, dimohon untuk bersikap tertib, tenang, dan tidak berlalu lalang, tidak makan serta tidak merokok. Terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini sidang lanjutan untuk perkara 09 dan 57. Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Halmahera Utara dengan agenda penyampaian jawaban termohon, penyampaian keterangan pihak terkait, penyampaian keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti para pemohon. Dipersilakan perkara 09 pemohon untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir. Ya, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kuasa hukum pemohon yang hadir pada perkara nomor 9. Saya sendiri, Iskandar Yasengaji, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan rekan saya, Taufik Sari Lain, Sarjana Hukum Magister Hukum. Terima kasih Yang Mulia. Ya, baik. Selanjutnya pemohon 57. Terima kasih Yang Mulia. Kami dari pihak pemohon untuk perkara 57 yang hadir saat ini, saya Nove BTUA bersama rekan saya Roy Valian Sembiring, juga dihadiri oleh prinsipal melalui daring dan didampingi oleh rekan-rekan kami juga Pak Beni Hutabara dan Reli Laike. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Ya, termohon 09. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kuasa hukum termohon Yang Mulia Andra Kasim, ada juga Julham Jaguna, prinsipal kami yang hadir, Koordinator Divisi Teknis Bapak Darmin Haji Hasim, yang mengikuti secara daring ada Pak Agus, Ketua KPU Halmahera Selatan, dan Pak Khalid, Divisi Hukum, serta ada juga diikuti langsung oleh Divisi Hukum KPU Profesi Pak Mohtar Alting. Terima kasih Yang Mulia. Ya, baik, terima kasih. Ya, selanjutnya nomor 57 termohon. Terima kasih Yang Mulia. Kuasa hukumnya masih sama Yang Mulia. Oh ya, sama. Ya, prinsipal yang hadir Koordif Hukum KPU Halmahera Utara Pak Abdul Jalil Jurumudi di belakang Yang Mulia. Adapun yang mengikuti secara daring adalah Pak Sefriando Divisi Teknis dan Pak Irham Divisi Data. Terima kasih Yang Mulia. Ya, baik, terima kasih. Pihak terkait 09.
Terima kasih Yang Mulia. Kami yang hadir kuasa hukum Ahmad Wakil Kamal dan Guntoro Esa. Terima kasih Yang Mulia. Ya, pihak terkait 57. Terima kasih Yang Mulia. Kami yang hadir dalam Yang keras. Belum ditekan itu. Ya, terima kasih Yang Mulia. Kami yang hadir dalam persidangan ini, saya atas nama Heri Rumus SHMSI dan didampingi oleh Albertus Sarjana Hukum, hadir juga secara daring pihak terkait secara daring Prinsipal Insinyur Frans Maneri dan Muklis Tapi-Tapi didampingi oleh kuasa hukum Ramli Amtullah. Terima kasih Yang Mulia. Baik, Bawaslu 09. Bawaslu. Terima kasih Pak Jelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir di ruangan sidang ini saya atas nama Tasman Jamil selaku Ketua Bawaslu Halmahera Selatan dan Pak Kahar Yasin selaku Koordinator Penindakan Bawaslu Halmahera Selatan, dan juga yang mendampingi dari Provinsi Pak Muksin Amrin melalui Darling, dan salah satu anggota saya dalam hal ini adalah Pak Rais Kahar juga menghadiri lewat Darling. Demikian majelis. Ya, baik. Nomor 57, Bawaslu, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, saya Rafli Kamaluddin selaku Ketua, dan bersama dengan Koordinator Divisi Hukum Pak Iksan Hamiru, dan yang hadir juga melalui daring Pak Ahmad Idris, Koordinator Divisi Pengawasan didampingi oleh Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang sementara di Bawaslu Republik Indonesia. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya silakan Yang Mulia. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada termohon, pihak terkait dan Bawaslu, apabila ada yang akan direnvoy di awal disampaikan, ya, dan itu hanya bersifat typo, ya. Kemudian bagi yang akan mengajukan tambahan bukti silakan disegerakan sebelum persidangan ini usai. Ya, jadi semua masih bisa tercover untuk kita verifikasi dan disahkan. Selanjutnya kepada termohon untuk perkara 09, karena sudah saya lihat wajahnya dari pagi sama ini kelihatannya ya. Jadi ini orang yang sama, jadi sudah paham. Waktunya singkat 10 menit, pokok-pokoknya saja disampaikan. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya sebagai kuasa hukum termohon perkara 09 menyampaikan jawaban atau tanggapan termohon atas permohonan pemohon. Dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon anggap dibacakan Yang Mulia. Kedudukan hukum pemohon. Berdasarkan data agregat kependudukan, jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Selatan adalah 252.357 atau 252.357 jiwa penduduk. Itu berarti berdasarkan pasal 158, perbedaan paling banyak dari suara sah adalah 1,5%. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan nomor 850 dan seterusnya, total suara sah pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan adalah 113.445 suara. Maka 1,5% dari 113.445 suara adalah 1.702 suara. Adapun perolehan suara pemohon adalah 51.097 suara, sedangkan perolehan suara termohon pihak terkait adalah 62.348 suara. Itu berarti ada selisih 11.251 suara atau 10% dari total suara sah, melebihi batas maksimal 1.702 suara. Maka menurut termohon, dengan demikian pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 158 ayat 2 Undang-Undang 10/2016, maka sudah sepatutnya berdasarkan hukum permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, obscurable, mohon anggap dibacakan saja Yang Mulia karena kita dibatasi oleh waktu. Dalam pokok permohonan bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah termasuk dalam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dan bagian pokok permohonan, bahwa termohon menegaskan sesungguhnya bahwa penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2020 telah berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan, berlangsung dengan baik, lancar, aman, dan tertib sesuai dengan prinsip luber dan jurdil dan sesuai ketentuan yang berlaku.
bahwa pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara termohon adalah karena adanya pengurangan suara pada 139 TPS dan adanya penambahan suara bagi pihak terkait yang dilakukan oleh termohon pada 139 TPS yang sama. Bahwa dalil pemohon sebagaimana disebutkan tadi adalah tidak benar dan mengada-ngada. Bahwa sebagaimana asas hukum pembuktian, dalil pemohon mengenai penambahan atau pengurangan perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil penghitungan pemohon wajib dibuktikan oleh pemohon. Bahwa jika pemohon tidak dapat membuktikan dari mana angka hasil penghitungan perolehan suara versi pemohon, justru pemohonlah yang telah melakukan penggelembungan dan pengurangan suara. Bahwa adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon yang benar adalah pemohon sebesar 51.097 suara dan pihak terkait atau calon nomor urut 2 Osman Siddiq dan Hasan Ali Basam sebesar 62.348 suara. Bahwa berdasarkan tabel 1 halaman 8 permohonan pemohon, pemohon mendalilkan pada Kecamatan Bacan terdapat DPTB sebesar 903, sedangkan di pengguna hak pilih DPTB hanya sebanyak 758. Dengan demikian terdapat selisih 145 adalah tidak benar. Untuk menjawab itu yang mulia, kami ajukan bukti T5 dan kami urai dalam tabel 1.5 tentang rekap jumlah pemilih DPT dan pengguna hak pilih DPT pada Kecamatan Bacan. Di situ dapat diketahui bahwa jumlah pemilih DPTB pada Dapil 1 Kecamatan Bacan adalah sebanyak 758 pemilih dan pengguna hak pilih DPTB adalah sebanyak 758 pemilih. Bahwa permohonan halaman 7 sampai dengan halaman 11 mendalilkan selisih perolehan suara pemohon diakibatkan adanya pengurangan dan penambahan suara di 139 TPS, bahwa termohon tidak sekalipun mengurangi suara pemohon, tidak pula menambah suara pihak terkait. Untuk membuktikan itu, pemohon menghadirkan formulir C hasil KWK di 139 TPS yang didalilkan oleh pemohon sebagai bukti, yakni bukti T6, dan pemohon mengurai perolehan suara di 139 TPS itu di dalam tabel 1.6 yang mulia. Berikut pemohon juga mengurai dalam tabel 1.7 perolehan suara berdasarkan model di hasil kecamatan di 20 kecamatan yang didalilkan untuk membuktikan bahwa tidak terjadi pengurangan dan penambahan suara mulai dari proses pungut hitung hingga rekapitulasi tingkat kecamatan. Selain 20 kecamatan yang didalilkan oleh pemohon, karena di Halmahera Selatan itu ada 30 kecamatan yang mulia, pemohon juga mengurai angka perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan untuk 10 kecamatan yang tidak didalilkan oleh pemohon. Itu di tabel 1.8 yang mulia. Bahwa rekap perolehan suara calon di 20 kecamatan yang didalilkan oleh pemohon dan 10 kecamatan yang tidak didalilkan oleh pemohon adalah pemohon mendapatkan perolehan suara 51.097 suara, sedangkan pihak terkait mendapatkan perolehan suara 62.348 suara. Kaitannya dengan dalil mengenai unsur terstruktur sistematis dan masif yang mulia, adapun putusan Mahkamah Konstitusi yang telah kami sebutkan dalam jawaban termohon tidak perlu kami bacakan, serta pula penjelasan pelanggaran terstruktur sistematis yang masif yang diatur dalam pasal 135A Undang-Undang 10/2016 mohon anggap dibacakan, bahwa unsur pelanggaran yang bersifat TSM merupakan unsur pelanggaran sifat penilaiannya bersifat kumulatif, di mana suatu pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan harus mengandung unsur terstruktur sistematis dan masif secara bersamaan, atau ketiganya harus terpenuhi secara bersamaan dalam satu peristiwa hukum. Bahwa adapun dalil permohonan pemohon tidak menunjukkan adanya pelanggaran yang mengandung kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, yang mana kecurangan tersebut terlebih dahulu direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, dengan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan. Dengan demikian, dalil pemohon telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM tidak terbukti. Termohon telah dihukum oleh DKPP dan mengakibatkan putusan persyaratan calon untuk pihak terkait menjadi cacat dan harus dinyatakan sebagai tidak sah dan batal demi hukum. Untuk dalil yang ini yang mulia, dapat termohon jelaskan bahwa partai politik pengusul pihak terkait sebelum PKPI dibatalkan adalah berjumlah 21 kursi yang mulia. Minimal partai pengusul itu adalah 6 kursi dari 30 kursi DPRD. Bahwa setelah PKPI dilepas
ketika termohon mengeksekusi atau melaksanakan putusan DKPP untuk melepas dukungan PKPI, itu tersisa 19 kursi yang mulia, sehingga masih melebihi minimal 6 kursi dukungan calon syarat pencalonan. Selain itu, selain putusan DKPP, ada juga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon nomor 2 dan seterusnya, yang mana menyebutkan bahwa perbuatan hukum yang oleh DKPP menilai termohon melakukan perbuatan melanggar etik, namun oleh petun sebelumnya dinilai oleh Majelis Peradilan Tata Usaha Negara Ambon bahwa apa yang dilakukan oleh termohon dalam kegiatan pendaftaran adalah telah benar sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Kaitannya dengan dalil pemohon mensahkan syarat calon pihak terkait padahal tidak berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat, dapat termohon jelaskan bahwa berdasarkan pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Pemilihan, junto pasal 47 PKPU 1 2020, keputusan KPU RI nomor 394 dan seterusnya, Permendikbud 29 2014 serta Permendikbud 14 2017, sebagaimana diuraikan di atas, termohon melakukan klarifikasi atas ijazah milik Usman Sidik ke SMA Muhammadiyah Ternate pada 8 September 2020 yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan. Pada waktu klarifikasi, Kepala Satuan Pendidikan di SMA Muhammadiyah Ternate, yakni Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Ternate, menerangkan bahwa Usman Sidik benar siswa SMA swasta Muhammadiyah Ternate. Semua kegiatan yang dilakukan oleh termohon ini dilampirkan bukti yang mulia, mulai dari bukti T20 sampai bukti T22. Termohon ingin masuk ke pelanggaran dalam proses pilkada. 2 menit lagi, ya. Iya, yang mulia. Pelanggaran dalam proses pilkada yang berpengaruh pada hasil pilkada, bahwa permohonan halaman 28 sampai dengan 29 mendalilkan telah terjadi dugaan pelanggaran pemilihan tingkat kecamatan Kepulauan Botong Lomang oleh PPK dan Pacitan dalam bentuk sebagai berikut. Pemohon mendalilkan PPK tidak menerima keberatan saksi pemohon Muksin Siwan untuk mengeluarkan surat pindah pemilih dan daftar hadir Desa Paisumbaos, bahwa dalil permohonan sebagaimana disebutkan di atas tidak jelas atau kabur, di mana pemohon tidak menjelaskan secara rinci TPS berapa dan pelanggaran apa yang terjadi sehingga ada keberatan saksi pemohon pada saat rekomendasi tingkat kecamatan. Izin yang mulia, ada beberapa TPS yang disebutkan oleh pemohon, namun ternyata tidak ada desa itu di kecamatan yang disebutkan yang mulia. Ya, tidak perlu kami sampaikan di sini karena terbatas waktu. Semuanya telah kami urai secara jelas dalam jawaban termohon yang mulia. Termohon mohon izin untuk masuk ke petitum yang mulia. Petitum, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan nomor 850 dan seterusnya, menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Pasangan calon 01 memperoleh suara 51.097 suara, pasangan calon 02 perolehan suara 62.348 suara, jumlah suara sah 113.445. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex quod bono, hormat kami kuasa hukum pemohon. Terima kasih yang mulia. Ya, terima kasih. Silakan sekarang giliran pihak terkait. Begitu juga ya, sampaikan pokok-pokok dari keterangannya. Silakan. Izin yang mulia, sebelum dilanjutkan boleh dari pemohon menyampaikan. Pemohon kenapa? Iya, ini terkait dengan jawaban dari termohon. Ya. Ini di sini yang kami tidak dapat di petitumnya, ini tidak ada yang mulia. Oh, nanti bisa nanti ya. Iya. Kurang, ada yang kurang di situ. Iya. Nanti bisa langsung berhubungan dengan kepaniteraan ya. Iya. Biar Terima lengkapi. kasih yang mulia. Ya. Silakan sekarang pihak terkait. Terima kasih yang mulia. Pihak terkait Usman Sidik dan Hasan Ali Basam Kasuba, calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 Kabupaten Halmahera Selatan. Dengan ini menyampaikan keterangan pihak terkait sebagai berikut. Dalam eksepsi, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Penduduk Halmahera Selatan saat ini adalah 252.357 jiwa, sehingga berdasarkan pasal 158 ayat 2 adalah selisih untuk mengajukan permohonan adalah 1,5. Sedangkan 1,5 dari total surat suara sah
itu adalah 1.702 suara yang mulia. Sedangkan selisih antara pemohon dan pihak terkait adalah sebanyak 11.251 suara. Dengan demikian, menurut pihak terkait, pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. Berdasarkan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, mohon Mahkamah menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. B. Permohonan pemohon tidak jelas. Ini kami tidak bacakan yang mulia. Dianggap lanjutkan saja. Ya, dibacakan. Tanggapan dan bantahan terhadap pokok permohonan. 1. Bahwa pihak terkait dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam perkara akuo, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh pihak terkait. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi suara di tingkat TPS, desa, kelurahan, dan kecamatan sebagaimana diuraikan pemohon pihak terkait di atas, tidak ada terjadi perubahan atau pergeseran perolehan suara masing-masing pasangan calon baik di tingkat TPS, desa, kelurahan, dan kabupaten. Bahkan saksi-saksi pasangan calon nomor urut 1 tidak ada mengajukan keberatan dan catatan di tingkat TPS dan telah menandatangani form C1 hasil. Bahwa terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon halaman 7 sampai 11, angka 1 sampai 3 pada pokoknya menyampaikan telah terjadi pengurangan suara pemohon dan penambahan suara pihak terkait di 139 TPS pada 20 kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan. Terhadap dalil-dalil tersebut tidak dijelaskan secara rinci berapa suara pemohon dan pihak terkait yang mengalami pergeseran, pengurangan, dan penambahan pada setiap TPS yang dimaksud. Dan terhadap hal tersebut kami sudah menguraikan seluruh TPS yang mulia, angka-angkanya sesuai dengan tabel-tabel yang di atas. Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas dan rinci tuduhan yang disampaikan tersebut. Oleh karenanya dalil pemohon tersebut haruslah dikesampingkan. B. Tanggapan dan bantahan terhadap persoalan terstruktur, sistematif, dan masif mengenai persyaratan pencalonan pasangan calon nomor urut 2 pihak terkait berkaitan dengan putusan DKPP dan dukungan partai PKPI. Termohon telah melaksanakan sebagaimana telah dijelaskan tadi, melaksanakan putusan DKPP yang mulia, bahwa jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebanyak 30 kursi, di mana persyaratan pencalonan untuk dapat mendaftarkan pasangan calon adalah sebesar 6 kursi. Sebagaimana keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan nomor 849 garing dan seterusnya tertanggal 8 Desember 2020 telah menetapkan dan memuat jumlah kursi partai pengusul pasangan calon nomor urut 2 bernama Usman Siddiq dan Hasan Ali Basam Kasubah sebanyak 19 kursi. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tersebut, pihak terkait telah memenuhi syarat pencalonan. Bahwa terkait putusan DKPP tersebut sebagaimana dalam amar putusannya bukanlah terkait dengan sah tidaknya dukungan partai politik PKPI. Namun hal tersebut terkait dengan persoalan etik dalam proses dan prosedur dalam menjalankan kewenangan dari penyelenggaraan pemilihan. Terkait sah tidaknya dukungan partai politik yang didalilkan pemohon tersebut merupakan ranah sengketa administrasi pemilihan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah jelas dalil pemohon tersebut tidak terbukti dan mengada-ngada. Oleh karenanya haruslah dikesampingkan. Tanggapan dan bantahan terhadap persoalan syarat administrasi pendidikan calon nomor urut 2 pihak terkait, bahwa terkait dalil permohonan dalam permohonannya halaman 18 sampai halaman 28 yang pada pokoknya meragukan keabsahan dokumen yang digunakan sebagai syarat administrasi calon bupati pasangan calon nomor 2 yaitu ijazah pendidikan sekolah menengah atas. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut juga telah dipersoalkan dan diadili DKPP sebagaimana putusan DKPP RI nomor 161 dan seterusnya
yang menilai KPU Halmahera Selatan telah melakukan klarifikasi kepada Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Ternate. Dalam klarifikasi tersebut, Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Ternate memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa Usman Siddiq adalah siswa SMA swasta Muhammadiyah Ternate tersebut. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, dalil-dalil permohon haruslah dikesampingkan. Bantahan terhadap persoalan pelanggaran dalam proses pilkada yang berpengaruh pada hasil pemilihan, ini kami sudah uraikan secara jelas Yang Mulia. Langsung aja kepada petitum Yang Mulia. Ya, silakan. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagaimana berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Ya, terima kasih. Sebelum ke Bawaslu, saya memang cek kembali dari jawaban termohon ini yang disampaikan ke MK, ya. Ini harusnya kan 55 halaman, betul kan? Iya, Yang Mulia. Iya, ya memang yang sampai ke saya juga tidak ada petitumnya. Iya, mohon izin Yang Mulia. Ini mungkin baru sampai 50 halaman. Iya, mohon izin Yang Mulia, itu mungkin karena di waktu dijilid Yang Mulia, karena yang terbiasa di saya itu lengkap. Nanti akan kami lengkapi Yang Mulia sisanya. Kalau bisa sekarang aja siapa yang diminta untuk iya, siap, segera siap, melengkapi. Siap. Ya, supaya dia melengkapi segera dan dibagikan. Siap Yang ya. Mulia. Itu ya. Silakan sekarang ke Bawaslu ya untuk perkara nomor berapa tadi? Halmahera Selatan 9. 9. Silakan. Singkat ya. Ya, Bawaslu siap. ya, seperti biasanya. Ya. Pokok-pokoknya. Terima kasih Yang Mulia. Ya, keterangan atas pokok permohonan bahwa pada pokok permohonan poin 1 dan 2 halaman 7 yang didalilkan terkait dengan selisih perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerangkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dengan merekapitulasi model C hasil salinan pada 493 TPS Kabupaten Halmahera Selatan yang ada di tabel 1 majelis di keterangan, bahwa perolehan suara berdasarkan rekapitulasi model C salinan pasangan calon nomor urut 1 sebesar 15097 suara, pasangan calon nomor urut 2 memperoleh suara sebanyak 62348 suara, sehingga selisih sebanyak 11251 suara. Ini berdasarkan rekapitulasi model C salinan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan. 2. Bahwa pada pokok permohonan poin 3 huruf B halaman 8 menguraikan terkait dengan selisih penggunaan DPTB di 47 TPS di Kecamatan Bacan, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerangkan sebagai berikut. Bahwa Bawaslu Halmahera Selatan berdasarkan hasil pengawasan dan merekapitulasi model C salinan, khususnya daftar pemilih tambahan di 47 TPS di Kecamatan Bacan, ada di tabel 2 pimpinan, yakni menggunakan hak pilih. Pengguna hak pilih adalah 758 dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 758. Bukti terlampir pimpinan. Bahwa selanjutnya bahwa pada pokok permohonan poin 3 huruf A dan B halaman 8 menguraikan selisih perolehan akibat penambahan dan pengurangan kepada 139 TPS. Bawaslu Halmahera Selatan menerangkan sebagai berikut. Berdasarkan tabel 1, jumlah perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 pada 139 TPS, perolehan suara sebanyak 10098 suara. Jumlah perolehan pasangan calon nomor urut 2 pada 139 TPS sebanyak 22793 suara dengan selisih sebanyak 12704 suara. Bukti terlampir pimpinan. Kemudian bahwa pada pokok permohonan angka 6
sampai 18, halaman 16 sampai 17 yang mendalilkan terkait dengan syarat dukungan Partai Berkarya. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan pada tahapan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 4 September 2020, Ketua Partai Berkarya atas nama Iqbal Fatah dan Sekretaris Partai Berkarya atas nama Ibrahim H. Haji Gafur hadir di KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendaftarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Utsman Sidik dan Hasan Ali Basam Kasubah. Kemudian lanjut pimpinan, pada pokok permohonan huruf C halaman 18 yang didalilkan terkait dengan verifikasi dokumen syarat calon Bupati dan Wakil Bupati, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan terkait dengan verifikasi dokumen persyaratan pasangan calon Bupati nomor urut 2 yang dilakukan pada tanggal 8 September 2020 di Sekolah SMA Muhammadiyah Kota Ternate, bahwa pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, menerangkan bahwa calon Bupati atas nama Utsman Sidik betul alumni SMA Muhammadiyah Kota Ternate. Bukti juga dalam lampiran. Bahwa berdasarkan bukti berapa tadi? Bukti P07 pun majelis. PK07. Ya, PK07. Ya, lanjut. Bahwa berdasarkan surat pelimpahan Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 9 Desember 2020 dengan nomor Regis 09 dan selanjutnya terkait dengan laporan pelanggaran identitas palsu calon Bupati atas nama Utsman Sidik, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan setelah mendapatkan surat pelimpahan langsung menindaklanjuti dengan mengundang Sentra Gakumdu untuk melakukan pembahasan pertama. Bahwa hasil pembahasan pertama disepakati dalam Gakumdu bahwa laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran pidana pemilihan sehingga tidak dapat ditingkatkan pada proses penanganan selanjutnya. Lanjut, bahwa pada pokok permohonan poin 35 angka 1 dan 2 halaman 3 halaman 29 dan 30 menerangkan terjadi dugaan pelanggaran di Kecamatan Kasiruta Barat. Bawaslu Halmahera Selatan menerangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kasiruta Barat di Desa Marikapal, Desa Kukupang, KPPS menulis hasil penghitungan suara menggunakan papan tulis sebagai langkah ikhtiar, kemudian disalin kembali pada model C hasil KWK Plano dengan tidak mengubah angka perolehan suara yang disaksikan oleh kedua saksi pasangan calon dan masyarakat yang hadir. Atas tindakan KPPS ini, Bawaslu Halmahera Selatan sudah menindaklanjuti temuan pelanggaran kode etik. Selanjutnya sudah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan. Ayo. Ya, sudah siap. Bahwa pada pokok permohonan pada poin 50 halaman 34 yang menguraikan bahwa laporan dugaan pelanggaran telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerangkan sebagai berikut, bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menindaklanjuti laporan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dari pelapor atas nama Safri Nyong yang selanjutnya diberikan formulir tanda terima penerimaan laporan kepada pelapor. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan surat kepada pelapor untuk melengkapi dokumen dengan nomor surat 302 dan selanjutnya perihal pemberitahuan namun sampai batas waktu yang telah ditentukan pelapor tidak melengkapi dokumen perbaikan. Bukti P57. Ya, 2 menit lagi. Ya. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten mengumumkan status kasus 17 dengan tidak meregistrasi. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dari pelapor atas nama Safri Nyong yang selanjutnya diberikan formulir tanda terima penerima laporan kepada pelapor. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan surat
kepada pelapor untuk melengkapi dokumen laporan dengan nomor 319 dan selanjutnya perihal pemberitahuan, namun sampai pada batas waktu yang telah ditentukan pelapor tidak melengkapi dokumen perbaikan laporan. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2020 Bawaslu mengumumkan status terkait laporan yang tidak dapat diregis karena tidak memenuhi unsur. Demikian terakhir, demikian atas keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan ini dibuat dan sebenarnya keterangan tertulis ini disetujui dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan. Tertanda Pak Asman Jamil SH Ketua, Kahar Yasim anggota, Rais Kahar anggota. Terima kasih Yang Mulia. Ya, baik. Saya langsung konfirmasi dan klarifikasi ya. Yang pertama adalah terkait dengan penetapan hasil rekapitulasi dulu ya. Itu kapan dilakukan? Silakan, komisioner boleh. Ya. Tanggal 15 Desember Yang Mulia. 15 Desember jam berapa? Penetapannya jam 9 waktu Indonesia Timur. 9 pagi. 9 malam Yang Mulia. 9 malam ya. 9 malam ya, jam 21. Pukul 21 ya. Jangan ditulis nanti 9 lagi kayak kemarin itu. 09 ternyata malam ya. Jadi ini jam 21.00 maksudnya begitu. Kemudian ini dituangkan atau ditempelkan di depan pengumuman? Diumumkan di laman KPU Halmahera Selatan. Langsung diunggah di lamannya ya. Benar Yang Jam Mulia. berapa itu diunggah di laman? 21.30. 21.30. Papan pengumumannya ada? Papan pengumumannya ada. Di papan pengumuman juga ada? Ada. Jam berapa? Sama jam setelah penetapan jam 9 itu 21.30 itu kita langsung umumkan baik di laman maupun di papan pengumumannya Yang Mulia. Ya, belum jadi bukti ini. Bukti mengenai proses penetapan dan yang ditetapkan di mana itu sudah jadi bukti? Belum Yang Mulia. Belum Yang Mulia. Belum jadi bukti ya. Tapi ini benar ya, Bawaslu ya semua ya. Terkait dengan penetapannya diumumkan dan diunggah di laman dan sudah benar. Ya Yang Mulia. Sudah benar ya. Pihak terkait? Benar Yang Mulia. Pemohon? Baik ya. Ini hanya memastikan saja. Kemudian yang berikutnya adalah tadi KPU mengatakan ada desa yang tidak ada di Kalsel, di Halsel. Itu desa mana tadi? Sampaikan desa mana? Ya, di permohonan itu disebutkan Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat. Desa? Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat. Ya, itu tidak ada di Halsel, nggak ada? Kecamatan Gane Barat tidak ada Desa Dolik Yang Mulia. Desa Holik ya? Desa Dolik. Dolik ya, Dolik tidak ada di Halsel ya? Ada di Halsel tapi bukan di Kecamatan Gane Barat Yang Mulia. Oh, ada di Halsel tapi tidak ada di Kecamatan? Gane Barat. Iya. Adanya Kecamatan mana itu? Kecamatan Gane Barat Utara. Oke, baik. Jadi tidak ada di situ ya? Ya. Sudah ada buktinya nih? Ada Yang Mulia. Di T berapa? T. BPS. BPS. Bukti T36. T36 ya. Ya. Begini, salah satu dalil pemohon juga mengenai rekap hasil itu kan ditulis di papan tulis tadi ya. Awalnya ditulis di papan tulis tadi, Bawaslu juga menyampaikan begitu, kemudian sudah disalin di CKWK Plano. Betul? Betul KPU? Kalau KPU untuk informasi itu kami tidak terima Yang Mulia. Ini ada rekomendasinya dari Bawaslu. Rekomendasi Bawaslu itu rekomendasi terkait dengan kode etik penyelenggara dan sudah kami tindak lanjuti. Ya, tadi Bawaslu sudah menyampaikan. Ya. Betul Pak Bawaslu? Buktinya di PK berapa Pak? Oh iya, nanti. Sabar. Dituangkan pertama di papan tulis. PK 19. PK 19. Ya. Ini KPU tidak tahu nih? Nah, ini hasil izin Yang Mulia. Siapa ini? Bawaslu. Ya, silakan. Ini soalnya terkait dengan sudah di rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan. Iya. Ada saksi dari paslon nomor 1 menerangkan bahwa memang di desa Kukupang dan Marikapal itu ada. Di desa mana nih Pak? Di desa Marikapal dan desa Kukupang.
Di TPS mana yang ditulis di papan tulis nih, Pak? Nah, di sini cuma satu TPS saja. Satu TPS saja. TPS mana, Pak? Di desa, karena desa ini cuma satu TPS. Oh, satu TPS dalam satu desa TPS, itu. Ya. Itu yang kemudian dia tuangkan di papan tulis dulu, Ya. baru kemudian dia salinkan kembali di CKWK Plano Ya, ini juga terkonfirmasi saat klarifikasi di kecamatan. Kita Bawaslu karena ini jadikan temuan karena ada laporan, jadi kita memerintahkan jajaran untuk menindaklanjuti sehingga ini terkonfirmasi lewat hasil klarifikasi dalam penanganan pelanggaran. Kemudian ini tanda tangan semua nggak di CKWK Planonya? Ditandatangani. Ditandatangani. Ya. Tanda tangan di mana, Pak? Disalinnya di mana waktu itu? Di saat itu juga. Pada pertama di papan tulis, kemudian disalin ke KWK Planonya di situ juga. Ya. Dan memang itu disaksikan oleh semua menyaksikan itu. Tim dan masyarakat. Iya. Gitu. Tapi tidak merubah hasil perolehan suara. Tidak mengubah perolehan suaranya, sama ya? Sama. Ya. Baik, kemudian rekomendasi tidak ada soal itu ya. Baik, saya kira keberatan di mana, Pak? Yang mulai ada keberatan, Pak? Bukti keberatan? Hanya di tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan itu? Iya. Mulai dari setiap TPS ada keberatan nggak? Tidak ada. Izin Yang Mulia, untuk 493 TPS di Kabupaten Halmahera Selatan. 493 TPS? Se-Kabupaten Halmahera Selatan. Iya. Pada posisi tanggal 9 itu dari hasil pengawasan Bawaslu hanya satu TPS di Obi Selatan yang kemudian mendapat temuan pada hari H ya majelis bahwa ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, dan ini kami sudah proses hari itu juga. Sudah diproses? Iya, dan prosesnya untuk di TPS. Kemudian tidak ada buktinya keberatan. apa itu, Pak? Diapakan itu? Karena dia lebih dari satu kali. Nah, hasil penanganan pelanggaran Panwascam Obi Timur ke Obi Selatan bahwa ini adalah terbukti. Nah, hasil terbukti itulah disampaikan ke kabupaten, maka kita di kabupaten menindaklanjuti karena ini adalah dugaan pelanggaran pidana, sehingga kami menindaklanjuti. Kami menggunakan Gakumdu untuk melakukan pembahasan pertama. Ya. Dan kemudian hasilnya di pembahasan kedua, karena memang jaksa menilai bahwa buktinya lemah karena buktinya kita tidak dapat untuk daftar hadir karena daftar hadir sudah masuk dalam kotak, sehingga jaksa menilai bahwa ini susah untuk proses pembuktian. Tapi sehingga betul itu dihentikan. Tapi ada terbukti menggunakan ganda hak pilih lebih dari satu kali. Lebih dari satu kali. Ya. Itu terbukti. Terbukti. Cuma tidak bisa mengambilnya dalam kotak itu untuk melihatnya ya. Itu di TPS mana, Pak? Di KPU tahu nih? Silakan dari KPU. Iya. Di TPS mana nih? Kalau di TPS 3 Desa Wayalowar ya. Di TPS? TPS 3 Desa Wayalowar, Kecamatan Obi Selatan. Yang keras dong, Pak, suaranya. TPS 3 Desa Wayalowar, Kecamatan Obi Selatan. Desa Lelo? Wayalowar. Wayalowar. Kecamatan Obi Selatan di TPS 3. Kecamatan apa? Obi Selatan. Obi Selatan. Iya. Jadi ada satu yang kemudian mencoblos lebih dari sekali, Pak ya? Iya majelis. Jadi di TPS 1 ke TPS 3 dia melakukan. Dari TPS 1 dia ke TPS 3. Iya, Bunda. Ya. Makasih. Kemudian apa rekomendasinya? Terkait dengan yang Obi Selatan, kita sudah merekomendasikan soal pelanggaran etik juga untuk penyelenggara tingkat bawah KPPS. KPPS. Iya. Bukti berapa nih, Pak? Ini bukti P34 majelis yang mulia. P34. PK4 yang mulia, maaf. PK4. PK34. PK34. Ya, PK34. Baik, itu jadi salah satu di situ ya dari 493 TPS ya. Baik, demikian untuk yang klarifikasi. Mungkin dari Pak Wahid. Untuk menegaskan yang terakhir itu tentang adanya orang yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. TPS 1 Desa Wayalowar ya, Kecamatan Obi Selatan menindaklanjuti. Nah, tapi memang ada pidananya ini kan ya. Sekarang ada pidananya di Undang-Undang 10 2016. Tapi kan oleh Panwas TPS dan kecamatan itu adalah harus
diadakan pemungutan suara ulang. Nah, itu bagaimana? Izin Yang Mulia. Ya. Jadi terkait dengan pemilihan ulang, pemungutan suara ulang, pemungutan suara ulang ya, pemungutan suara ulang karena terjadi pemilih. Nah, di undang-undang, setahu saya, izin Yang Mulia, saya. Nah, pada saat itu karena di klausul itu menerangkan lebih dari seorang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Iya, iya. Yang ini hanya satu orang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Cuman satu orang. Ya, memang ini satu orang ya. Ya, satu orang. Jadi tidak ada harus pemungutan suara ulang. Tapi dia kena pidana. Ya, pidana itu kita karena hasil dari Panwascam menyatakan bahwa memang ini terbukti melakukan coblos lebih dari satu kali, maka dari hasil rekomendasi itu, dari hasil kajian itu, kami Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan karena ini ada dugaan pidana, maka kami mengundang Sentra Gakumdu untuk melakukan pembahasan, dan itu naik sampai pada tingkat pembahasan tahap 2 baru dihentikan karena kekurangan bukti. Karena untuk membuktikan dia mencoblos lebih dari satu kali ini harus dibuktikan dengan daftar hadir di 2 TPS itu. Nah, ternyata daftar hadir sudah di dalam kotak sehingga jaksa menilai bahwa ini lemah juga pada posisi untuk pembuktian. Ya. Jadi kasusnya hanya satu ya, tidak lebih dari satu ya, yang melakukan menggunakan hak pilih. Hak pilih. Ya, di TPS 1 ya, Desa Wailuar ya. Luar. Ya. Ya, makasih. Mohon izin Yang Mulia tambahan untuk KPU Yang Mulia. Ya, untuk TPS 3 Desa Wailuar itu berdasarkan daftar hadir bukti T37 pemilih atas nama Hamsir Yusuf itu hanya menggunakan hak pilihnya satu kali di TPS 3 berdasarkan daftar hadir yang kami dapatkan dalam kotak, bahwa saudara Hamsir Yusuf itu hanya melakukan pencoblosan satu kali di TPS 3 Desa Wailuar karena nama dan yang bersangkutan tanda tangan di daftar hadir TPS 3 Yang Mulia. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Kemudian yang dia juga di TPS 1 sudah dilihat? Ya, kalau yang di kan dia di TPS 1 tadi ya, katanya di TPS 1 yang bersangkutan tidak ada namanya di sana Yang Mulia. Tidak ada namanya. Ya, benar, tapi Bawaslu menemukan ada namanya di situ. Dia mencoblos. Izin konfirmasi Yang Mulia. Ya, silakan. Ya. Nah, terkait dengan yang di OB Selatan ini, Pak, ini bahwa dia menggunakan TPS di TPS 1 dia masuk TPS 3 masuk dalam DPT. Namanya dia masuk di DPT. DPT ya, di TPS 3-nya. Ya. Nah, dia ke TPS 1-nya dia menggunakan KTP. Dia melakukan coblos di TPS 1, dia menggunakan KTP. Ya. Jadi di situ sudah ada buktinya ini Pak ya, penting PK 34 tadi ya. Iya. Di PK 34 tadi buktinya ya. Iya. Iya. Siap Yang Mulia. Baik. Jarak TPS 1 dengan TPS 3 itu berdekatan atau jauh? Kalau soal TPS saya kurang, tapi karena Wailuar itu desa yang besar, jadi kayaknya agak jauh juga Yang Mulia. Tapi saya belum tahu pasti di situ karena itu kecamatan yang paling terluar. Tapi dia dalam satu desa kan? Satu desa majelis. Satu desa ya. Kan ya? Siap. Ya. Satu desa. Ya. Baik. Dalam perkara ini termohon mengajukan T1 sampai dengan T49 buktinya. Ya. Benar Yang Mulia. Ya, dinyatakan sah. Kemudian pihak terkait PT 1 sampai dengan PT 356, benar? Benar Yang Mulia. Dinyatakan sah. Lalu Bawaslu mengajukan bukti PK 1 sampai dengan PK 61, benar? Benar Yang Mulia. Dinyatakan sah. Selanjutnya pemohon mengajukan bukti tambahan P4 sampai dengan P31B, benar? Benar Yang Mulia. Ya, dinyatakan sah. Ya, lanjut ke perkara berikutnya.
Baik, kita lanjutkan untuk perkara berikutnya, perkara 57 ya. Silakan kepada termohon sampaikan pokok-pokoknya saja, waktunya 10 menit. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Sebelum termohon menyampaikan jawaban atau tanggapan termohon ingin menyampaikan ada satu renvoy Yang Mulia. Ya, ada renvoy? Ya, Yang Mulia. Satu saja Yang Mulia. Di halaman berapa? Halaman 7 Yang Mulia. Halaman 7. Angka 11. Angka 11. PJ Bupati itu PJ-nya dihapus Yang Mulia. Bupati saja. Ya, baik, lanjutkan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara nomor 57 yang kami hormati, izinkan saya selaku kuasa hukum termohon menyampaikan jawaban atas permohonan pemohon pada sore hari ini. Dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi, bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor 2 adalah berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilihan dan juga tindak pidana pemilihan. Bahwa desain penyelesaian sengketa pemilihan electoral justice system itu telah diatur dengan jelas dan rigid dalam undang-undang pemilihan. Bahwa materi pemohon lebih mengandung unsur dugaan pelanggaran administrasi dan dugaan tindak pidana pemilihan. Sebab itu, berdasarkan undang-undang pemilihan, lembaga yang berwenang menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran tersebut bukan Mahkamah yang Mulia, melainkan Bawaslu untuk dugaan pelanggaran administrasi dan Sentra Gakumdu untuk dugaan tindak pidana pemilihan. Bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan 4 hal Yang Mulia. 1. Termohon tidak melaksanakan pemungutan suara pada TPS di PT Nusa Halmahera Mineral, Kecamatan Malifut. Terdapat 632 karyawan yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Kabupaten Halmahera Utara. Kedua, bahwa permohonan pemungutan suara ulang di TPS. Ketiga, bahwa rekomendasi Bawaslu tidak dijalankan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait berdasarkan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pemilihan. Keempat, amplop yang memuat formulir model D hasil kecamatan KWK Loloda Kepulauan dalam keadaan tidak tersegel. Adapun pokok permohonan sebagaimana disebutkan oleh termohon tadi tidak berkaitan dengan perselisihan hasil Yang Mulia. Bahwa permohonan pemohon tidak jelas. Dalam pokok permohonan, bahwa termohon dengan tegas menolak seluruh dalil permohonan akuo kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh pemohon dalam jawaban termohon ini. Bahwa sebagaimana asas hukum pembuktian, keseluruhan dalil permohonan pemohon merupakan tanggung jawab pemohon untuk membuktikan, atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak pemohon. Bahwa termohon kaitannya dengan dalil termohon tidak melaksanakan pemungutan suara pada TPS di PT Nusa Halmahera Mineral, Kecamatan Malifut, terdapat 632 karyawan yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Kabupaten Halmahera Utara, dapat termohon jelaskan sebagai berikut. Bahwa pada Jumat 4 Desember 2020, PT NHM melalui surat nomor 935 dan seterusnya perihal permohonan TPS Pilkada Halut di Kosowong yang ditujukan kepada PJ Bupati Halmahera Utara. Pada pokoknya, surat tersebut menjelaskan bahwa PT NHM telah menginformasikan data tentang jumlah karyawan PT NHM dan mitra kerja yang sedang bekerja dan tinggal dalam kawasan Tambang Kosowong pada tanggal 9 Desember 2020, sehingga membutuhkan TPS dalam kawasan Tambang Kosowong untuk menyalurkan hak suaranya. Bahwa besok harinya, pada hari Sabtu 5 Desember 2020, termohon melalui surat nomor 191 dan seterusnya perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada PT NHM yang isinya pada pokoknya menjelaskan hari pemungutan suara pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan pada Rabu 9 Desember 2020. Menanggapi surat termohon sebagaimana disebutkan tadi, pada hari Minggu 6 Desember 2020 PT NHM melalui surat nomor 9361 dan seterusnya perihal situasi operasional Tambang Kosowong PT NHM dan Pilkada Halut yang ditujukan kepada termohon pada pokoknya menjelaskan mengenai situasi operasional Tambang Kosowong PT NHM pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020, sehingga berharap agar termohon dapat memfasilitasi TPS yang dapat dijangkau oleh karyawan dan mitra kerja PT NHM tanpa harus keluar dari kawasan tambang untuk dapat menyalurkan hak pilihnya tanpa berinteraksi dengan orang lain dan jumlah besar. Bahwa respon surat dari PT NHM Mineral sebagaimana disebutkan tadi Yang Mulia, termohon pada Senin 7 Desember 2020 bertempat di kantor KPU Kabupaten Halmahera Utara menyelenggarakan rapat bersama dengan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dan Badan Kasbangpol Kabupaten Halmahera Utara, gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Halmahera Utara, PT NHM serta liaison official dari pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 atau dari pemohon dan pihak terkait, karena Halmahera Utara hanya 2 calon Yang Mulia.
Adapun kesepakatan para pihak dalam rapat tersebut dituangkan dalam berita acara nomor 397 dan seterusnya tentang kesepakatan pelayanan pemilihan karyawan PT Nusa Tenggara Mineral yang ditandatangani oleh termohon, di mana termohon menyatakan akan melakukan pelayanan penyaluran hak pilih kepada karyawan PT NHE Mineral sesuai dengan norma hukum pemilihan yang berlaku. Bahwa selanjutnya 8 Desember 2020 berdasarkan surat 005 dan seterusnya perihal undangan tertanggal 7 Desember 2020 bertempat di ruang rapat Bupati Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan rapat evaluasi persiapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara yang diikuti oleh Bupati Kabupaten Halmahera Utara, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, Kepala Kesbangpol, Ketua DPRD Kabupaten, Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Halmahera Utara, serta liaison official pasangan calon pemohon dan pihak terkait. Adapun kesimpulan rapat tersebut dituangkan dalam notulensi rapat. Baik liaison official dari pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 sama-sama menolak dibentuknya TPS di PT NHM karena dianggap rawan dan tidak ada dasar hukumnya. Bahwa tidak dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di PT NHM adalah karena tidak ada pembentukan TPS di PT Nusa Tenggara Mineral. Bahwa adapun pembentukan TPS diatur dalam pasal 87 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 8 2015 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dirubah melalui Undang-Undang 6 2020. Mohon bunyi ayatnya dianggap dibacakan yang mulia. Bahwa adapun yang dimaksud tempat yang mudah dijangkau adalah tempat di mana rukun tetangga atau rukun warga dalam desa atau kelurahan atau sebutan lain tempat pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Hal ini senada dengan pasal 7 ayat 1 PKPU 18 2020 yang mengatur mengenai penggunaan hak pilih bagi pemilihan terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih pada TPS yang mana pemilih terdaftar dalam DPT. Bahwa setiap pemilih hanya terdaftar dalam satu daftar pemilih di PPS dalam setiap desa atau kelurahan atau sebutan lain sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 PKPU 2 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dirubah dengan PKPU 17 2020. Bahwa adapun yang dimaksud PPS adalah panitia pemungutan suara, ini dianggap dibacakan saja yang mulia. Bahwa penyusunan DPT yang dilakukan oleh termohon dimulai dari proses pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh petugas pengakhiran data pemilih di mana berdasarkan PKPU 19 2019 Perabuan PKPU 2 2017 tidak diatur proses pencocokan dan penelitian data pemilih di dalam pertambangan seperti PT NHM sehingga tidak ada pengaturan mengenai pembentukan TPS khusus di pertambangan dan juga tidak diatur proses pemungutan dan penghitungan suara di pertambangan. Bahwa berbeda halnya dengan pengaturan pada rumah tahanan yang berdasarkan PKPU 19 2019 perubahan PKPU 2 2017 diatur mengenai kegiatan pemutahiran pemilih data pemilih pada rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan dan atau rumah sakit sebagaimana diatur dalam pasal 33A PKPU 19 2019. Bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pengaturan data pemilih dalam rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan dan atau rumah sakit diatur dalam surat KPU RI nomor 818 dan seterusnya tertanggal 25 September 2020. Bahwa berdasarkan norma hukum pemilihan sebagaimana disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa pembentukan TPS berkaitan dengan penyusunan DPT untuk memudahkan pemilih menggunakan hak pilihnya. VD pasal 87 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 8 2015, junto pasal 7 ayat 1 PKPU 18 2020. Oleh sebab itu, penyusunan DPT berbasiskan desa atau kelurahan atau sebutan lain alamat pemilih. VD pasal 6 ayat 1 PKPU 2 2017 dengan pendataan pemilih yang hanya terdaftar pada satu TPS adalah untuk memastikan satu pemilih menggunakan hak pilihnya hanya sekali. Bahwa pertanyaan hukumnya adalah apakah PT NHM Mineral adalah desa atau kelurahan atau sebutan lain atau bukan. Sudah tentu PT NHM bukan desa atau kelurahan atau sebutan lain sebagaimana yang dimaksud dalam norma hukum pemilihan dan juga tidak ada pengaturan mengenai proses pemutakhiran data pemilih pada pertambangan seperti PT NHM. Tidak ada pengaturan mengenai pembentukan TPS khusus pada pertambangan hingga tidak ada proses pemungutan dan penghitungan suara di pertambangan adalah karena karyawan tambang berdasarkan norma hukum pemilihan wajib diliburkan untuk dapat menggunakan hak pilih pada TPS tempat karyawan tersebut terdaftar dalam DPT. Oleh sebab itu, berdasarkan nomor hukum pemilihan termohon tidak membentuk TPS pada PT NHM Mineral, PT Nusa Tenggara Mineral. Bahwa sekalipun tidak ada TPS di PT NHM, bukan berarti bahwa warga Halmahera Utara yang bekerja di PT NHM tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap Kabupaten Halmahera Utara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020. Termohon tetap memastikan bahwa karyawan PT NHM Mineral terdaftar dalam daftar pemilih tetap sehingga para karyawan PT NHM tetap dapat menggunakan hak pilihnya.
bahwa alasan PT NHM Minerali meminta pembentukan TPS khusus karena situasi operasional tambang Gosowong, PT NHM dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, sehingga berharap agar termohon dapat memfasilitasi TPS yang dapat dijangkau oleh karyawan dan mitra kerja PT NHM tanpa harus keluar dari kawasan tambang untuk dapat menyodorkan hak pilihnya tanpa berinteraksi dengan orang lain dalam jumlah banyak adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan menurut norma hukum pemilihan karena tidak diatur mengenai TPS khusus di perusahaan pertambangan. 1 menit lagi. Baik Yang Mulia, kalau begitu termohon ingin masuk ke data karyawan PT NHM Yang Mulia. Data karyawan PT NHM yang diberikan kepada termohon itu berjumlah 632 orang Yang Mulia. Setelah dilakukan pendataan atau disanding data dengan DPT Yang Mulia, yang terdaftar adalah 347 orang Yang Mulia. Dari 347 orang itu ada 30 orang yang ganda, data ganda, sehingga bersihnya DPT-nya adalah 317 orang Yang Mulia. Jumlah karyawan PT NHM dari 317 orang itu yang terdaftar dalam DPT Kecamatan Malifut yang tersebar di 20 desa yang paling dekat dengan tempat operasional PT NHM adalah 126 orang. Karyawan PT NHM yang terdaftar dalam DPT di luar Kecamatan Malifut tersebar di 12 kecamatan dan menggunakan form A5 yang dikeluarkan oleh termohon yang tersebar di 8 TPS di 5 desa dalam Kecamatan Malifut, yakni Desa Tobobo, Bukit Tinggi, Tahane, Sosol, Bali Sosang itu 58 orang Yang Mulia. Sementara dari 632 orang itu yang dimasukkan data karyawan PT NHM yang bukan karyawan PT NHM adalah 133 orang Yang Mulia. Itu berarti bahwa total karyawan PT NHM dari 632 yang dimasukkan ke termohon adalah 184 orang, terdiri dari 126 orang di Kecamatan Malifut dan 58 orang di luar Kecamatan Malifut. Adapun yang menggunakan hak pilih, termohon rekap dalam tabel 1.5 Yang Mulia, bahwa karyawan PT NHM juga menggunakan hak pilih. Memang tidak semua menggunakan hak pilih, tetapi apa bedanya orang yang tidak menggunakan hak pilih di karyawan PT NHM dengan dari TPS yang lain? Toh ini kan adalah hak, bukan kewajiban untuk menggunakan hak pilih. Karena pada prinsipnya, habis. Terima kasih Yang Mulia. Silakan sekarang ke pihak terkait. Pokok-pokoknya saja ya. Ya, terima kasih Yang Mulia. Kami akan menyampaikan keterangan pihak terkait dalam perkara 57. Kami akan membacakannya, yang pokok-pokoknya selanjutnya dianggap dibacakan. Dalam eksepsi, bahwa mencermati permohonan pemohon yang telah diregister dengan nomor 57 dan seterusnya di Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 157 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, bahwa pemohon tidak mengurai secara jelas dan tegas dalam pokok permohonan mengenai selisih perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait, sebagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, di mana letak terjadinya selisih tersebut, ataupun berkaitan dengan bagaimana perhitungan perolehan suara yang benar menurut pemohon. Bahwa jika terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh pemohon, maka terhadap pelanggaran tersebut, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran-pelanggaran lainnya, maka hal itu semestinya diselesaikan melalui lembaga-lembaga lainnya yang diberikan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan, dan hal itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya. Bahwa selain yang dipersoalkan oleh pemohon adalah sengketa proses dan tidak ada hubungannya dengan perolehan suara, pemohon tidak mengajukan keberatan atas TPS-TPS sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon sesuai PKPU nomor 8 tahun 2018 tentang pemungutan dan perhitungan suara pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Bahwa pemohon baru mengajukan keberatan hanya pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa persoalan yang disengketakan oleh pemohon dalam perkara akuo adalah sengketa mengenai proses dan bukan merupakan sengketa hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020, di mana sengketa yang demikian bukan menjadi kewenangan mahkamah. Untuk itu patut dan beralasan hukum apabila mahkamah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan akuo dan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Permohonan pemohon tidak jelas, obscur libel, bahwa mencermati dalil yang diajukan oleh pemohon tidak diterangkan dalam posita permohonannya yang menguraikan tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon, terutama mengenai kesalahan perhitungannya ada pada tingkat mana
tempatnya di mana, dan berapa bertambah atau berkurang dari yang semestinya. Namun pemohon dalam pokok permohonannya hanya menguraikan asumsi-asumsi tanpa dasar adanya pelanggaran di beberapa tempat pemungutan suara di TPS yakni TPS 4 Desa Bumanigo, TPS 1 Desa Barumadehe, TPS 2 dan seterusnya dianggap dibacakan, bahwa dengan tidak merinci perolehan suara pemohon dan pihak terkait akan berakibat terhadap perolehan hasil suara jika pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Oleh karena itu, dengan tidak merinci perolehan suara untuk pemohon dan perolehan suara untuk pihak terkait masing-masing TPS tersebut, maka sangat beralasan bila permohonan pemohon dinyatakan kabur dan tidak jelas. Bahwa karena pemohon dalam positanya tidak menguraikan adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan termohon dan tidak pula menguraikan hasil perolehan suara yang sebenarnya menurut versi pemohon, sehingga tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum untuk membatalkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan pemohon tidak jelas atau kabur dan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, bahwa pihak terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon di dalam pokok permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh pihak terkait. Karena pada prinsipnya, dalil-dalil permohonan pemohon tidak dalam pokok perkara adalah mengenai sengketa proses yang lebih bersifat asumtif serta tidak disertai dengan bukti-bukti yang sah. Bahwa dalil permohonan pemohon tidak berdampak terhadap perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020. Dalil pemohon tidak beralasan hukum dan hanya bertujuan membangun narasi yang kabur dan tidak benar, sehingga patut dikesampingkan. Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan dalil, maka apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan pihak terkait dalam pokok permohonan ini. Bahwa berdasarkan keputusan termohon nomor 38 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, bukti PT 1. Perolehan suara pemohon dan pihak terkait adalah sebagai berikut. Pasangan nomor urut 1 Frans Maneri dan Muklis Tapi-Tapi memperoleh suara 50.697 suara. Pasangan nomor 2 Yoel Wogono dan Said Bajak perolehan suara 50.078, sehingga jumlah suara sah 100.775. Berdasarkan tabel 1 tersebut di atas, pihak terkait berada pada urutan pertama sebagai peraih suara terbanyak. Bahwa penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil, dengan tingkat partisipasi pemilihan yang cukup baik. Pihak terkait pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut segala aturan yang ditetapkan oleh termohon selaku penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020. Bahwa seluruh dalil pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara tahun 2020 adalah tidak benar dan mengada-ada. 1. Bahwa dalil pemohon huruf A halaman 6 angka 1 sampai dengan angka 10 yang mulia halaman 7 tentang tidak adanya pelaksanaan pemungutan suara di PTHNM adalah mengada-ada dan tidak beralasan hukum. Karena bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020 tidak pernah ada pembentukan TPS di PTNHM. Bahwa tidak benar dalil pemohon yang menyatakan sebelumnya momentum pemilihan presiden, pemilihan gubernur Maluku Utara, pemilihan legislatif, ataupun pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015, termohon selalu memfasilitasi tempat pemungutan suara TPS khusus pada karyawan PT NHM SIT Gosowang. Penegasan di sini yang mulia bahwa termohon tidak pernah memfasilitasi adanya TPS di PT NHM pada momen-momen pilkada pileg yang pernah diselenggarakan di Kabupaten Halmahera Utara. 2 menit lagi.
Untuk selanjutnya yang mulia, bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon pada TPS-TPS yang disampaikan oleh pemohon adalah tidak benar, karena di TPS-TPS tersebut tidak terjadi persoalan, perhitungannya berjalan lancar. Saksi-saksi dari paslon nomor urut 2 juga mendatangani C hasil. Dan selanjutnya di Kecamatan Lolodah Kepulauan menyangkut dengan amplop tidak tersegel pada halaman 18. Sama halnya bahwa karena segelnya tinggal 1 sehingga ada kesepakatan di situ terkait dengan saksi dalam pleno tingkat kecamatan, sehingga yang dipilih adalah segel kotak dan perhitungannya berjalan lancar, tidak ada keberatan kemudian di tingkat kecamatan. Baik, langsung petitum saja. Saya langsung pada petitum. Petitum, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara nomor 358/PL-02/keputusan/8203/KPU Datar Kabupaten/12/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 pukul 00.10 WIB. Demikian hormat kuasa pihak terkait yang mulia. Terima kasih. Ya, baik, yang terakhir dari Bawaslu. Silakan Pak ya, pokok-pokoknya juga ya, 10 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan hormat yang mulia, perkenankanlah Ketua dan anggota Majelis Hakim yang mulia, kami Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menyampaikan keterangan dalam perkara PHP nomor 57 PHP tahun 2021 sebagai berikut. 1. Pemohon dan termohon. Pemohon adalah Joel B. Wogono SH dan Dr. Andus Said Bajak MSI melawan termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara. Objek permohonan dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon, adapun dalil pemohon yang diajukan oleh pemohon antara lain dianggap dibacakan yang mulia. Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Yang pertama, tidak dilaksanakannya pemungutan suara di PT Nusa Halmahera Minerals atau PT NHM pada tanggal 6 Desember tahun 2020. PT NHM menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Halmahera Utara yang pada pokoknya pihak NHM menjelaskan situasi operasional tambang Gosowong PT NHM dan meminta kepada KPU Kabupaten Halmahera Utara untuk memfasilitasi TPS yang bisa dijangkau oleh karyawan atau pemilih tanpa berinteraksi dengan orang lain. Begitupun dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Halmahera Utara pernah melayangkan surat ke KPU Kabupaten Halmahera Utara yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Halmahera Utara menghadirkan TPS di Gosowong untuk kemudahan dan kelancaran pemungutan suara bagi karyawan PT NHM. Yang berikut, sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Timur, bertempat di kantor perwakilan PT Nusa Halmahera Minerals di Tobelo telah diselenggarakan pertemuan antara Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, KPU Kabupaten Halmahera Utara dengan pihak PT NHM yang pada pokoknya membahas terkait dengan pemilih PT Nusa Halmahera Minerals yang berjumlah 632 orang. Yang berikut, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dalam pertemuan tersebut belum ditemukan solusi karena KPU
tetap pada pedoman teknis kerjanya, dan pihak PT NHM Nusa Halmahera Minerals juga demikian. Yang berikut, mengikuti perkembangan koordinasi antara KPU dengan pihak PT Nusa Halmahera Minerals, Bawaslu Halmahera Utara menyampaikan surat pada KPU Kabupaten Halmahera Utara dengan nomor 209-K Bawaslu tahun 2020 tertanggal 7 Desember 2020 perihal himbauan agar dapat memfasilitasi permintaan penyediaan TPS di PT Nusa Halmahera Minerals sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, KPU Kabupaten Halmahera Utara melakukan rapat koordinasi dengan menghadirkan pihak PT Nusa Halmahera Minerals bahwa Bawaslu Halmahera Utara, pemerintah daerah, tim Satgas COVID-19 Halmahera Utara, dan DIM 1508 dan penghubung kedua pasangan calon, dan rapat dengar pendapat antara KPU Bawaslu Halmahera Utara, juru bicara COVID-19 perwakilan PT Nusa Halmahera Minerals, dan Kesbangpol Halmahera Utara sebagaimana yang tercantum dalam berita acara nomor 397-PL tahun 2020 tentang kesepakatan pelayanan pemilih karyawan PT Nusa Halmahera Minerals tertanggal 7 Desember 2020. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Halmahera Utara terkait dengan dinamika yang terjadi dalam rapat tersebut dimentahkan akibat dari perdebatan soal keamanan dan prosedur pemungutan suara. Oleh karenanya, dalam dimintakan pihak NHM agar kooperatif dan KPU siap untuk memberikan form A5 bagi pemilih atau karyawan di PT Nusa Halmahera Minerals yang terdaftar di DPT, termasuk akan melayani pemilih karyawan PT Nusa Halmahera Minerals yang berada di hotel. Selanjutnya, pada hari pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Malifut pada proses pemungutan dan penghitungan suara di Desa Tabobo TPS 1 TPS 2 pada tanggal 9 Desember 2020 tahun 2020 yang merupakan lokasi beroperasinya PT Nusa Halmahera Minerals. Begitupun pleno rekapitulasi tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2020. Saksi-saksi pasangan calon juga turut menghadiri rekapitulasi tingkat kecamatan tersebut. Yang berikut, terdapat 2 orang yang menggunakan EKTP untuk memilih di TPS 2 Desa Tetewang Kecamatan Kautiluk yang bukan warga Tetewang. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kautiluk, pada tanggal 9 Desember 2020 terdapat 2 orang pemilih tambahan melakukan pencoblosan dengan menggunakan EKTP atas nama Arnold Watimuri Desa Tiowa Kecamatan Tobelo Selatan, dan Pithe Intajibu Desa Togoliwa Kecamatan Tobelo Barat. Yang berikut, atas peristiwa tersebut bahwa Panwaslu Kelurahan atau desa secara langsung meminta agar keduanya dapat menunjukkan formulir model A5 KWK kepada PPS atau KPPS. Akan tetapi keduanya tidak dapat menunjukkan formulir model A5 KWK. Yang berikut, keberatan disampaikan pada saat rekapitulasi pleno tingkat kabupaten yang diajukan oleh saksi pasangan calon nomor urut 02 atas nama Calvin D.F. Dorohungi berdasarkan model kejadian khusus terkait dengan adanya pengguna hak pilih DPTB yang bukan warga Desa Tetewang yang menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Tetewang. Terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Halmahera Utara telah menetapkan sebagai temuan yang kemudian mengeluarkan rekomendasi dengan nomor 214-Bawaslu HU-PM tahun 2020 perihal rekomendasi pemungutan suara ulang tertanggal 15 Desember 2020. Selanjutnya, KPU Halmahera Utara telah menyampaikan surat nomor 205-PP tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 perihal tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara yang pada pokoknya KPU Kabupaten Halmahera Utara tidak dapat melaksanakan rekomendasi Bawaslu terkait dengan pemungutan suara ulang PSU di
di TPS 02 Desa Tetewang tanggal 15 Desember 2020. Yang berikut, TPS 04 Desa Bobane Igo, Kecamatan Kautiluk, terkait dengan salah satu pemilih DPTB atas nama Burhanuddin Asam yang menggunakan NIK bukan kode NIK Kabupaten Halmahera Utara. Terkait dengan pokok permohonan yang dilahirkan oleh pemohon, keberatan juga disampaikan pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten yang diajukan oleh saksi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Calvin F. Dorohungi berdasarkan model D kejadian khusus terkait dengan jumlah pemilih di daftar hadir lebih banyak dari surat suara. NIK DPTB dalam daftar hadir dianggap tidak benar. Yang berikut, TPS 01 Desa Barumadehe, Kecamatan Kautiluk, terkait dengan daftar hadir pemilih yang bukan kode NIK Kabupaten Halmahera Utara atas nama Arisman Wahab dan Julkarnain M. Terkait dengan keberatan atau dalil pemohon yang disampaikan oleh pihak pemohon, keberatan juga disampaikan pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten yang diajukan oleh saksi pemohon atas nama Calvin F. Dorohungi berdasarkan model D kejadian khusus terkait dengan jumlah pemilih di daftar hadir lebih banyak dari kertas suara terpakai. Yang berikut, TPS 01 dan 02 Desa Roko, Kecamatan Galela Barat, serta TPS 01 dan 02 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, terkait dengan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Terkait dengan dalil pokok pemohon yang didalilkan oleh pemohon, keberatan juga disampaikan oleh saksi pasangan calon nomor urut 2 pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten yang diajukan oleh saksi pasangan calon nomor urut 02 atas nama Calvin F. Dorohungi berdasarkan model D kejadian khusus terkait dengan pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Yang berikut, TPS 07 Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, terkait dengan dugaan Kepala Desa Rawajaya mengambil dan membagikan surat undangan kepada pemilih dan angka pemilih DPTB yang menggunakan EKTP yang sangat tinggi. Terhadap dugaan Kepala Desa Rawajaya mengambil dan membagikan surat undangan kepada pemilih berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Panwaslu Tobelo pada hari kedua distribusi formulir C pemberitahuan oleh KPPS TPS 02 Desa Rawajaya pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, Ketua KPPS TPS 02 Desa Rawajaya atas nama Saudari Jumiarti memberikan formulir C pemberitahuan kepada Kepala Desa Rawajaya dengan jumlah formulir C pemberitahuan yang diberikan sebanyak kurang lebih 20 lembar. Peristiwa ini diketahui oleh PPS Desa Rawajaya pada malam hari atas laporan dari teman KPPS, sehingga anggota PPS memerintahkan Ketua KPPS TPS 02 Desa Rawajaya untuk mengambil formulir C pemberitahuan tersebut. Ketua KPPS TPS 02 Desa Rawajaya kemudian memastikan apakah form C pemberitahuan yang sudah diberikan itu telah diterima oleh masyarakat sesuai dengan nama yang tercantum dalam form C pemberitahuan atau tidak. Yang berikut, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Panwaslu Tobelo pada saat pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember, tidak ditemukan adanya keberatan sanggahan dan dari saksi pasangan calon, tidak pula diajukan sebagai laporan oleh pihak manapun dan atau ditetapkan sebagai temuan oleh Panwaslu maupun Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Yang berikut, pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Tobelo dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, khusus TPS 07 Desa Rawajaya. Saksi 02 mengajukan keberatan terkait dengan penggunaan hak pilih memakai EKTP yang terdaftar di DPTB sebanyak 107 orang, dan saat itu juga saksi meminta bukti fisiknya. Panwaslu Tobelo kemudian merekomendasikan agar membuka kotak suara di TPS 07 Desa Rawajaya untuk mencocokkan daftar hadir dan daftar hadir DPTB. Selama pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Tobelo sebagaimana laporan hasil pengawasan LHP Panwaslu Tobelo hingga pada akhirnya ditutup dengan resmi oleh Ketua PPK Tobelo pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020.
Yang berikut TPS 05 Desa Gorua Selatan. 2 menit lagi Pak ya. Diambil intinya saja, mana yang jadi rekomendasi Bawaslu dan mana yang ditindaklanjuti dan mana yang tidak ditindaklanjuti. Saya lanjut di tadi rekap kecamatan sudah, rekap Ya. kabupaten. Yang berikut terkait dengan keberatan yang berkaitan dengan rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara tidak dijalankan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara. Dalil pemohon berhubungan dengan peristiwa dugaan Bupati Halmahera Utara Insinyur Frans Maneri melakukan penyalahgunaan kewenangan program dan kegiatan pemerintah yang terjadi pada tanggal 7 September 2020 di Desa Makarti, Kecamatan Kau Barat. Atas peristiwa tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara nomor 121/K tahun 2020 perihal penerusan pelanggaran administrasi tertanggal 21 September 2020 berdasarkan berita acara pleno nomor 24/BA tahun 2020 tentang peristiwa dugaan Bupati Halmahera Utara Insinyur Frans Maneri melakukan penyalahgunaan kewenangan program dan kegiatan pemerintah tertanggal 19 September tahun 2020. Berdasarkan rekomendasi tersebut, KPU Halmahera Utara kemudian mengeluarkan surat nomor 129 tahun 2020 tentang tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara tertanggal 28 September tahun 2020. Namun atas rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Halmahera Utara tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Yang berikut, keberatan juga disampaikan oleh pihak pemohon terkait dengan keterlibatan aparatur sipil negara dan kepala desa. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Halmahera Utara terhadap dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan keterlibatan aparatur sipil negara atas nama Saudara Muhammad Kecoa telah dilakukan penanganan berdasarkan berita acara pleno nomor 71 tentang hasil penelusuran dugaan pelanggaran praktek politik uang pada Pilkada Halut tahun 2020 tertanggal 25 Januari 2021 dan memutuskan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara. Yang berikut terkait dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara nomor 358 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 serta berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten model D hasil kabupaten kota KWK akan dijelaskan sebagai berikut. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 Insinyur Frans Maneri dan Mulis Tapi-Tapi SAG dengan perolehan suara sebanyak 50.697. Sedangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 02 Joel B. Wogono SH dan Said Bajak MSI dengan perolehan suara sebanyak 50.078. Demikian keterangan ini dapat kami sampaikan di hadapan sidang majelis yang mulia. Keterangan tertulis ini disetujui dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Ahmad Idris SE anggota, Rafli Kamaludin ST ketua, saya sendiri Iksan Hamiru SAP anggota. Terima kasih. Wallahu muafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, konfirmasi itu tadi fotokopinya sudah selesai? Sudah yang mulia. Ya, nanti dibagikan ya. Saya konfirmasi terkait dengan penetapan hasil rekapitulasi. Silakan komisionernya. Yang di belakang ya. Ya. Baik yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk penetapan rekapitulasi tingkat kabupaten, KPU Halmahera Utara menetapkan pada tanggal 16
Desember 2020 pukul 00:10 waktu Indonesia Timur. 00:10 ya. Kemudian pengumumannya di papan? Ya, pengumuman juga via laman Facebook KPU Halmahera Utara. Kemudian Laman website apa Facebook? Di laman juga, kemudian di papan pengumuman di kantor KPU juga kami. Ini laman KPU-nya kan, websitenya KPU. Iya, laman. Iya, lamannya itu kapan? Saat itu juga, setelah di tanggal 16 pukul 00:10 itu juga. Siap Yang Mulia. Kemudian di papan? Di papan saat itu juga pasca rapat pleno ditutup, kemudian kami menuju kantor dan sekaligus menempel BA keputusan itu di papan informasi kantor KPU Halmahera Utara. Ya, ini hadir semua ya pada saat ini ya? Hadir. Hadir semua? Siap. Tanda tangan semua? Pemohon menolak menandatangani tapi meminta untuk diberikan salinan dari hasil rekapnya itu. Rekapitulasi. Ya, kemudian terkait dengan rekomendasi dari Bawaslu tadi ada berapa saja yang tidak ditindaklanjuti, Pak? Rekomendasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara, yang pertama rekomendasi Bawaslu terkait dengan Bupati Halmahera Utara yang melanggar gunakan kewenangannya tadi. Melanggar pasal 71 ayat 3 Undang-Undang 10 tahun 2016. Ya, kemudian yang berikut terkait dengan rekomendasi PSU pemilihan suara ulang di TPS 02 Desa Tetewang. 02 ya. Yang di PT NHM itu gimana, Pak? Kalau di PT NHM Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara hanya mengeluarkan surat himbauan ke KPU Kabupaten Halmahera Utara agar supaya KPU Halmahera Utara mempertimbangkan surat gugus tugas COVID-19 terkait dengan permintaan TPS di PT Nusa Halmahera Mineral. Yang kedua, agar supaya KPU Kabupaten Utara juga mempertimbangkan surat PT Nusa Halmahera Mineral atau NHM terkait dengan permintaan TPS di PT Nusa Halmahera Mineral. Ya. Yang terkait dengan keberatan adanya di mana itu, Pak? Keberatan terkait dengan keberatan dengan kondisi khusus segala macam ada di mana? Terkait dengan keberatan itu disampaikan oleh saksi pasangan calon 02 pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten. Sudah masuk sini dalam keterangan tadi sudah ada ya? Sudah. Iya, buktinya juga sudah lengkap. Sudah lengkap. Iya. Baik, dari saya itu saja klarifikasinya. Saya kembalikan Pak Ketua. Ya, masih ada. Tak konfirmasi ke Bawaslu. Tadi disebutkan rekomendasi dari Bawaslu yang tidak dilaksanakan itu tentang pertama pemungutan suara di PT Nusantara Halmahera Minerals, kemudian rekomendasi yang terkait dengan dua pemilih yang bukan warga desa Tetewang ya. Ya, kemudian bagaimana rekomendasi Bawaslu yang tidak dijalankan oleh termohon berkenaan dengan pelanggaran administrasi yang dilakukan paslon nomor 1, pelanggaran berupa menggunakan kewenangan program kegiatan menguntungkan, itu juga tidak? Ya, itu juga tidak ditindaklanjut oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara. Kemudian tindak lanjut terhadap surat Bawaslu nomor 299 itu juga tidak. Gimana? Yang dua surat Bawaslu. Ya, nomor 299 terkait dengan himbauan ke KPU Kabupaten Halmahera Utara. Ya, itu tidak dilaksanakan juga. Ya, tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara. Ya, silakan. Makasih, itu aja ya. Ya, baik. Izin Yang Mulia, mohon maaf Yang Mulia, termohon Yang Mulia. Ya, dari termohon. Iya, Yang Mulia. Ya, silakan. Terima kasih Yang Mulia, mohon maaf termohon perlu menyampaikan beberapa hal karena tadi ada waktu yang terbatas untuk menyampaikan pokok-pokok jawaban.
kaitannya dengan rekomendasi. Agak keras dong suaranya, masa kalah sama saya. Lebih keras dari saya dong. Ya, terima kasih Yang Mulia. Kaitannya dengan pasal 71 ayat 3 tentang penggunaan program yang direkomendasikan oleh Bawaslu, itu Bawaslu Halmahera Utara keliru Yang Mulia, karena itu telah ditindaklanjuti oleh KPU Halmahera Utara berdasarkan undang-undang. Sekarang begini saja. Ya. Buktinya sudah ada belum? Siap, kami lampirkan buktinya. Buktinya Yang Mulia. bukti berapa saja? Buktinya. Siap Yang Mulia. Ini kan bantahan-bantahan kan nunjukkan bukti yang penting. Siap Yang Mulia. Bukti T35. Semua dengan bukti-bukti ini, kalau nggak ada bukti susah kita. Siap, bukti T35 sampai bukti T35, bukti berapa bukti lagi? T44 Yang Mulia. Bukti T44. 35 itu untuk yang terkait dengan apa? Rekomendasi pasal 71 ayat 3 Yang Mulia. Rekomendasi tadi penyalahgunaan. Ya, terus baik. yang T44 sampai itu satu kesatuan dalilnya Yang Mulia, jadi masing-masing dalil ada buktinya di situ Yang Mulia. Satu. Iya, ini terkait dengan rekomendasi yang mana yang 44 ini? Pasal 71 sampai ayat 3 itu mulai Sama dari, juga? Iya Yang Mulia. Iya, masih ada lagi? Baik Yang Mulia, kaitannya dengan rekomendasi Bawaslu di TPS 2 Tetewang Yang Mulia. Ya. Itu kan berdasarkan Undang-Undang 10 tentang pemilihan kepala daerah. Rekomendasi Bawaslu itu untuk PSU paling lambat 2 hari setelah pemutitung. Itu T berapa dari termohon? Ya. T15 Yang Mulia. T15 terkait rekom PSU tadi ya? Iya Yang Mulia. Iya. Bahwa yang menurut anggapan dari termohon terlambat begitu kan kurang lebih? Iya Yang Mulia. Itu aja. Ada lagi tambahan? Siap Yang Mulia. T berapa? Sejauh ini rekomendasi dari Bawaslu kepada termohon kaitannya dengan pelaksanaan pemilihan yang masuk di dalil permohonan cuma 2 itu Yang Mulia. Oke. Terima kasih Yang Mulia. Ya, terima kasih. Baik. Izin Yang Mulia dari pemohon boleh. Dari pemohon perkara nomor 9 Yang Mulia. Kalau diperkenankan saya ingin mengkonfirmasi terkait dengan keterangan dari Bawaslu Halmahera Selatan Yang Mulia. Apa yang mau diinikan? Iya. Anda mau nambahkan bukti? Tidak Yang Mulia. Oh, ini hanya bukti saja. Siap Yang Mulia. Bukti. Nanti persoalan itu apakah lanjut atau tidak itu nanti tunggu hasil rapat pemusyawaratan hakim. Iya. Ya. Gitu. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Untuk termohon perkara 57 mengajukan bukti T1 sampai dengan T85. Benar Yang Mulia. Ya, dinyatakan sah. Kemudian PT1 sampai dengan PT30 untuk pihak terkait. Benar? Benar Yang Mulia. Ya, dinyatakan sah. Kemudian Bawaslu PK1 sampai dengan PK58. Benar? Benar Yang Mulia. Ya, dinyatakan sah. Selanjutnya pemohon mengajukan bukti tambahan 64 sampai dengan P79. Benar? Benar Yang Mulia. Ya, dinyatakan sah. Ya, baik. Hasil sidang ini akan disampaikan atau dilaporkan pada rapat permusyawaratan hakim. Kemudian untuk penundaan sidang selanjutnya para pihak tinggal menunggu pemberitahuan dari kepanitraan kapan hari, tanggal dan jamnya. Ya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 09-57-19 telah selesai. Mohon izin berikutnya, Ibu terkait dengan keterangan permohonan. Iya, betul. Oh ya, terima kasih. sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 16.30 untuk perkara nomor 74-PHP-19-2021 dan perkara nomor 115-PHP-19-2021. Selamat sore, terima kasih.